Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Subtema 3, keseimbangan ekosistem. Ini adalah halaman 98. Untuk pembahasan yang lain ada di sini ya linknya. Ini adalah playlist, link dari playlistnya di kolom deskripsi. Oke, silakan cek. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Semuanya, ya. Bahkan tumbuhan pun memerlukan makhluk hidup lain, ya, walaupun energinya dari matahari. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting saling kebergantungan antar makhluk hidup. Nah, ini adalah banyak makhluk hidup yang saling tergantung. Ya, manusia bergantung pada alam, alam juga bergantung pada manusia. Ya, tumbuhan bergantung pada hewan, hewan bergantung pada tumbuhan, jadi saling ketergantungan. Mari kita hari ini kita akan belajar menentukan pokok pikiran sebuah bacaan non-fiksi, hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan pada intinya adalah gabungan dari rantai makanan yang saling silang, ya, gabungan dari rantai makanan atau rantai-rantai makanan yang saling silang. Ya, saling memotong. Oke. Tidak membentuk satu lingkaran tertutup aja, tapi banyak. Oke, ini adalah hubungan simbiosis mutualisme. Ya, ketiganya adalah simbiosis ya. Simbiosis. Kalau ini simbiosis parasitisme. Ya, ini adalah tali putri dengan tanaman perdu. Tali patri putri. Ya, dan tanaman perdu. Kalau ini kijang dengan burung, ya sama dengan kerbau dengan burung ya. Jadi burung-burung ini makan kutu yang ada di kijang, terus ini adalah kupu-kupu dan pohon berbunga. Perhatikan gambar-gambar di atas, bagaimana penjelasanmu mengenai simbiosis antara dua jenis makhluk hidup tersebut. Wah, ini belum, ini simbiosis komensalisme. Ini mutualisme juga sih sebenarnya ya, mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Oke. Kalau komensalisme, yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Nah, ini kan sama-sama untung. Apa perbedaan antara simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme? Kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil dari hubungan khas dua jenis makhluk hidup tersebut? Kalau mutualisme, ini simbiosis yang saling menguntungkan. Kalau parasitisme, yang satu untung, yang satu dirugikan. Untung, yang untung ya parasitnya, yang satu dirugikan. Kalau komensalisme, yang satu untung, yang lain ya, atau yang satunya tidak untung tidak rugi, ya netral ya, dan tidak rugi. Oke.
Kesimpulan apakah yang dapat kamu ambil dari hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem? Terdapat berbagai jenis hubungan. Ada lagi hubungan kompetisi, ya, hubungan kompetisi sebagai tambahan ya. Hubungan kompetisi. Atau berebut makanan. Misalnya antara dalam padang rumput, misalnya antara kambing dan kijang. Ya, tidak saling untung, tidak saling rugi, tapi berebut makanan. Ya, maksudnya tidak secara langsung menguntungkan atau merugikan. Bisa disebut merugikan kalau persediaan rumputnya terbatas. Ya, jadi atau kambing, kijang misalnya di situ ada kerbau, semuanya makanannya sama rumput. Sapi. Ya. Ini adalah kompetisi hubungannya, memperebutkan rumput. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting saling ketergantungan makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bagaimana peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan makhluk hidup di dalamnya, di dalam ekosistem, ya, hubungan, ya, peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya, di dalam ekosistem. Mereka saling menguntungkan, saling membutuhkan, ya, peranannya. Peran rantai makanan dan jaring-jaring makanan bagi kelangsungan, ya. Bahkan predator pun itu ada manfaatnya untuk mengatur populasi, ya. Jadi jaring-jaring makanan dan ini berperan dalam, ya, perannya saya tulis di sini ya, berperan dalam menjaga kestabilan ekosistem. Ya, bahkan harimau itu penting buat kambing, penting buat kijang. Untuk apa? Untuk menjaga populasi, biar populasinya tidak terlalu banyak. Kalau populasinya terlalu banyak, rumputnya yang kekurangan, tumbuhannya yang kurang. Kalau tumbuhannya juga akan semuanya habis dimakan, ya semuanya akan punah malah. Jadi bukan berarti predator tidak ada manfaatnya, ada, dan manfaatnya sangat vital. Tanpa ular, tikus merajalela, tanaman habis gitu loh. Jadi ekosistem memang didesain sedemikian rupa untuk agar stabil. Ya, yang di luar aturan ini kan cuma manusia. Ya, manusia punya akalnya sendiri, punya maunya sendiri. Ini yang sering justru malah mengganggu ekosistem secara alami. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan sekarang. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan sebuah ekosistem. Ya, ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan menjadi bagian dari kehidupan sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Jadi sekali lagi tanaman, ya, ini mendapatkan energi itu dari matahari. Ya. Mendapatkan energi dari matahari, tapi bahan-bahannya dari tanah dan dari udara, ya, bahan-bahan untuk membentuk makanan. Oke. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari, hewan mendapatkan energi dari tumbuhan. Nah, hewan-hewan misalnya belalang yang memakan ini, ya, mendapat energi dari tumbuhan, ya, dapat dari tumbuhan. Nanti belalangnya dimakan katak, berpindah ke katak nanti energinya. Oke. Kita lanjutkan. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanannya sendiri.
Membuat makanan sendiri dalam proses apa yang disebut fotosintesis. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut produsen. Jadi ini adalah produsen. Ya, penghasil produsen itu. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Ya, mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Nah, ini termasuk konsumen. Manusia juga termasuk konsumen. Ya, berbagai jenis konsumen memakan tumbuhan, konsumen dinamakan herbivora. Kalau ini herbivora, karena dia memakan tumbuhan. Ya, beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan, ya, konsumen yang dinamakan herbivora. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivora. Contohnya katak. Nah, ini nanti katak akan memakan ini. Nah, ini katak yang termasuk karnivora. Ya, termasuk karnivora. Ya. Mana? Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan dinamakan omnivora. Jadi kalau omnivora mau makan tumbuhan mau, belalang mau, nah ini contohnya adalah ayam. Ayam dikasih belalang mau, dikasih tumbuhan, dikasih jagung, dikasih apa mau. Nah ini termasuk omnivora. Ya, omnivora. Ya, kasih tumbuhan mau, kasih hewan mau. Ya, beberapa jenis. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan disebut omnivora. Ya, termasuk ayam, tikus, ya, ayam, tikus. Ya, ini adalah contoh omnivora. Tentu saja manusia. Kalau kita belajar biologi, manusia itu termasuk golongan hewan. Ya, jangan marah, memang seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dalam rantai makanan. Ya, energi itu kalau kita bilang energi sumbernya matahari. Matahari energinya dipakai tumbuhan untuk berfotosintesis, menghasilkan gula. Gula bisa dalam bentuk buah, bisa dalam bentuk daun, ya, dimakan belalang dimakan katak dimakan ular, ya. Energinya itu mengalir dalam bentuk gula, ya. Protein, lemak, karbohidrat semuanya pada intinya gula. Energi mengalir dari makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah, nah ini, rantai makanan adalah hubungan khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Ya, rantai makanan hubungan khas atau peristiwa makan dimakan, ya, dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi ke konsumen. Konsumen lalu memangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu atau prey. Ya, mangsa itu prey kalau dalam bahasa Inggris. Ya, prey. Kalau pemangsa predator. Ya. Semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Jadi energi dari matahari akan dijadikan energi dalam bentuk gula, dijadikan energi dalam bentuk protein dan lemak, ya, terus mengalir ke sini energinya. Jadi aliran energi itu sejalan dengan rantai makanan. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan atau prey. Jadi energi dia dialirkan dari produsen kepada konsumen dalam rantai makanan. Sebelum produsen dari matahari, sumber energi utama matahari, produsen, konsumen, sampai seterusnya. Oke, nah kalau ini jaring-jaring makanan. Jadi rantai makanan yang membentuk suatu lingkaran. Ya, salah satu contoh lingkarannya adalah tumbuhan dimakan ulat dimakan katak dimakan, wah ini dimakan ular dulu, ya.
katak dimakan ular, ular dimakan elang, terus elang nanti mati diuraikan kembali ke sini lagi. Ya, cuman hanya materinya saja yang muter ya. Kalau energinya tetap semuanya berasal dari matahari. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Ya, satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Tikus bisa menjadi konsumen satu, bisa konsumen dua. Manusia juga gitu, bisa konsumen satu, konsumen dua, konsumen tiga, tergantung lewatnya mana. Satu jenis hewan dapat terlihat dari berbagai rantai makanan, demikian juga dengan produsen. Ya, kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut jaring-jaring makanan. Ya, jadi kita bisa definisikan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari berbagai rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat banyak dan energi yang mengalir juga kompleks. Ya. Jaring-jaring makanan, jumlah hewan banyak, ya, energinya kompleks. Ya, jalurnya. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antara makhluk hidup. Ya, saya tadi persaingan saya kasih kompetisi, ya, kompetisi. Dalam antar makhluk hidup di dalam rantai makanan maupun dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada pada dalam jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan lain. Berdasarkan bacaan di atas, bersama dengan teman sebangkumu lakukanlah kegiatan berikut ini. Mencari arti kosakata baru, garis bawahilah beberapa kosakata baru dari bacaan di atas. Tadi sudah ya, kayak persaingan dalam kompetisi, ekosistem, ada rantai makanan, rasanya sudah paham. Tadi sempat ada yang saya jelaskan juga tentang predator ya, pemangsa ya. Oke. Tuliskan kata-kata tersebut dalam buku catatanmu. Jadi kalau di sini coba kata-kata yang baru, istilah-istilah baru apa saja kita daftar, terus kita pastikan kita memahami artinya. Ya. Mulai dari mana? Dari sini ya. Saya pakai warna biru untuk membedakannya. Di sini ekosistem. Kalau ekosistem di sini sudah ada ya. Ekosistem hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, ini adalah hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungan. Makhluk hidup dan lingkungan. Tumbuhan mendapatkan energi rasanya sudah paham ya, tenaga. Itu tenaga. Kemudian produsen, penghasil makanan. Ya. Produsen ini penghasil makanan. Makanan pertama. Ya, jadi yang golongan produsen adalah tumbuhan. Oke, ya bisa berfotosintesis ya, dalam tanda kurung bisa berfotosintesis. Kemudian ada konsumen, ya, konsumen ini adalah penikmat, ya, apa yang memanfaatkan produsen. Ya, konsumen itu adalah bisa diartikan penikmat ya, penikmat yang memanfaatkan pemakan produsen. Pemakan pemakan rantai sebelumnya, pemakan istilahnya kalau ini kita sebut trofik ya, trofik di atasnya, trofik di bawahnya. Ya, produsen ini trofik 1, nah ini konsumen 1, ini trofik 2, kata ini trofik 3 dan seterusnya. Jadi trofik 3 akan memakan trofik 2, trofik 2 akan memakan trofik 1. Ya, seperti itu. Itu memakan dalam rantai sebelumnya. Ya, atau rantai sebelumnya. Ya. Jadi
konsumen itu pemakan atau penikmat ya trofik atau rantai sebelumnya. Karnivora pemakan daging sudah ya, rasanya sudah paham. Terus tapi saya garis bawahi juga, mungkin kalian ingin mendaftarnya sebagai yang dianggap kata-kata baru. Karnivor, terus omnivor tadi juga sudah kita bahas, pemakan segala ya. Kemudian di sini sudah kita artikan semuanya. Kompleks ini kata kompleks ini kosakata baru juga mungkin. Kompleks itu bisa diartikan ruwet atau banyak faktor yang mempengaruhi. Memengaruhi ya, bukan mempengaruhi, memengaruhi. Jangan yang baru gitu. Karena kompleks itu ruwet atau banyak faktor yang memengaruhi. Nah, ini saling memengaruhi. Oke, kita lanjutkan. Tuliskan kata-kata tersebut dalam buku catatanmu sudah ya. Kita lanjutkan lagi, apalagi ini. Carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya, silakan dicari. Online banyak, ketik saja Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sudah ada. Gunakan di Google ya. Kalian bisa googling. Gunakan kosakata tersebut untuk menyusun kalimat lengkap. Misalnya kita punya apa di sini? Energi. Kita punya karnivora, herbivora dan omnivora. Ya, tadi kita punya itu. Coba kita bikin kalimat. Di sini kita fotosintesis. Nggak ada sebenarnya di sini, saya tambahkan sendiri ya. Ekosistem, produsen, konsumen, karnivora, omnivora. Oke, kita bikin kalimat ya. Di situ. Nah, satu kalimat mungkin sekalian ada beberapa kata ya. Misalnya padi adalah produsen dalam ekosistem sawah karena bisa melakukan fotosintesis. Ya. Dua, ulat. Belalang aja ya. Atau ulat enggak apa-apa. Ulat yang digambar tadi belalang, kita pakai belalang aja deh. Belalang termasuk herbivora ya, karena memakan tumbuhan. Nah, kalian bikin kalimat yang lain ya. Secara lisan saya sebutkan tempatnya nggak cukup. Ayam merupakan omnivora karena bisa memakan belalang atau memakan padi. Ayam. Kalau untuk karnivora, sedangkan katak termasuk karnivora. Atau biasa disebut juga insektivora karena memakan insek atau memakan serangga. Ya. Ular, nah ini baru kita sebut, nggak ada bahasa yang lain ya, cuman karnivora, termasuk karnivora. Nah ini sudah meliputi banyak hal di sini. Ya. Jaring-jaring makanan sama dengan rantai makanan, selain mentransfer materi juga mentransfer energi, yaitu ditambahkan sebagai kalimat ya, lengkap. Tidak bisa semuanya saya tuliskan, tempatnya tidak cukup. Berdasarkan bacaan di atas, temukan pokok pikiran utama setiap paragraf, temukan kata kunci ya pada setiap paragraf dan gunakan untuk membuat cabang utama peta pikiranmu. Temukan informasi penting dalam setiap paragraf dan gunakan untuk melengkapi cabang utama dari setiap paragraf. Buatlah peta pikiran semenarik mungkin lalu presentasikan di depan kelas. Ya. Saya bantu bikin peta pikirannya. Jadi di sini paragraf pertama itu ketergantungan antara makhluk hidup. Ya,
rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya. Jadi kita mulai di tengah ini ada ekosistem. Ya, ekosistem ini akan membentuk, di dalamnya ada rantai makanan. Ya. Rantai makanan, beberapa rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Ya. Ekosistem ada bagian yang hidup dan mati, ya, abiotik. Ya, di teks tersebut abiotiknya nggak terlalu banyak disoroti, ya, bagian biotiknya yang banyak disoroti. Bagian biotiknya ini bisa dibedakan menjadi produsen, konsumen, ya, produsen, ya, dan konsumen. Konsumen bisa dipecah lagi menjadi konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Ya. Ya, di dalam konsumen sendiri ada kompetisi, ya. Di dalam konsumen ini ada kompetisi, sesama konsumen 1 misalnya, kompetisi. Ya. Ini sesama konsumen ini pun berkompetisi. Oke. Jadi kurang lebih peta pikirannya bisa seperti ini. Oke. Nah, ini juga di sini menyoroti tentang aliran energi, ya. Jadi rantai makanan, jaring-jaring makanan ini ada dua memiliki baik materi maupun energi, ya. Baik materi maupun energi yang dialirkan, ya, dalam prosesnya ke sini. Ya, materi dan energi. Oke. Materi termasuk karbon, atom-atom karbon, atom-atom boron, atom-atom seng, ya. Kalau energi, ya energi yang menyertainya dalam bentuk gula. Kamu telah mengetahui dan memahami beberapa jenis ekosistem yang ada di dunia. Kamu juga telah mengetahui bahwa ada hubungan khas yang terjadi dalam suatu ekosistem, ya. Hubungan khas ini simbiosis, ya. Ini simbiosis. Rantai makanan pada setiap ekosistem juga dapat merupakan hubungan yang khas di dalam ekosistem. Hubungan dimakan dan memakan dalam ekosistem dipengaruhi oleh komponen ekosistem yang ada pada ekosistem tersebut. Kamu akan bekerja sama dengan beberapa orang temanmu dalam kelompok. Sediakanlah beberapa alat dan bahan seperti koran, majalah bekas, atau sumber informasi lain, gunting, lem, kertas, karton, ukuran A3, dan alat tulis. Berbagilah tugas dengan teman sekelompokmu berdasarkan langkah-langkah kegiatan berikut ini. Setiap kelompok akan mendapatkan jenis ekosistem yang berbeda, ya, macam-macam. Ada ekosistem sawah, ada yang buatan, ya, ekosistem sendiri ada yang buatan, ada yang alami. Buatan banyak, alami juga banyak, ya. Pelajarilah ekosistem tersebut dengan mencari informasi tentang komponen biotik dan abiotiknya. Biotik ini yang hidup, abiotik itu yang mati, ya, hidup dan abiotik yang mati, termasuk kelembapan, sinar matahari, dan lain-lain yang menjadi bagian ekosistem tersebut. Carilah informasi tentang hewan dan tumbuhan yang ada pada ekosistem tersebut. Tentukanlah sebuah jaring-jaring makanan yang mungkin terjadi pada ekosistem tersebut, ya. Carilah hewan atau tumbuhan dari sumber informasi yang ada sesuai dengan jaring-jaring makanan yang telah kamu potong atau kumpulkan. Di atas kertas A3 tulislah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Berikan keterangan yang menarik tentang ekosistem dan jaring-jaring makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut. Kamu juga dapat mencantumkan fakta menarik tentang makhluk hidup yang ada pada jaring-jaring makananmu. Demikian juga dengan fakta menarik tentang ekosistem pilihanmu. Susunlah jaring-jaring makanan dan keterangan dengan menarik. Presentasikan hasil karyamu di depan kelas dengan percaya diri, ya. Misalnya nama ekosistemnya ekosistem
sungai misalnya, atau sawah sudah ya, kita buat contoh sungai aja, sungai ya. Jaring-jaring makanan kita mulai dari plankton ya, yaitu fitoplankton ya. Ini gambarnya kecil-kecil, fitoplankton itu nanti akan dimakan sama zooplankton ya, itu nanti akan dimakan. Ini cari di Google ya, di print, di gunting atau cari di majalah ya. Mungkin ikan kecil ya, boleh juga di darat ya, nggak masalah. Ini untuk contohnya saya, ikan kecil mungkin ikan kecil ini bisa ikan tawes, ikan nila ya, macam-macam ya. Di sungai itu ada tawes, ada mungkin ikan gatul. Bahasa Indonesianya ikan gatul itu apa ya? Ya, ada ikan tawes, ikan gatul, mungkin ikan wader, ya, ikan mas, ya, gurami, ya macam-macam, ya. Terus mujair, nah, macam-macam ya. Mungkin ikan yang besar kalau di sungai itu biasanya ikan gabus. Ini ikan gabus ini sudah ada di puncak ini kalau di sungai biasanya. Jadi atau mungkin ular baru bisa melawan ikan gabus. Ikan gabus ini kalau di air untuk golongan ikan ini di sungai ini sudah puncaknya ini. Ya, yang lain bisa dimakan, besar masalah ukurannya ikan gabus. Nah, ini mungkin ikan gabus mati ya, seperti biasa. Di sini ada mikroorganisme yang akan menguraikannya. Ya, mikroorganisme. Ya, di sini pengurai gitu aja ya, pengurai. Dari pengurai nanti akan menjadi pupuk buat fitoplankton untuk melakukan proses selanjutnya. Fakta menarik tentang jaring-jaring makanan. Ya, fakta menarik tentang jaring-jaring makanan. Ya, ikan gabus bisa melakukan bisa hidup di lumpur ya, dan bisa sejenis ikan gabus ya, jenis ikan gabus tertentu itu bisa melakukan dormasi ya, ikan gabus tertentu ya bisa melakukan dormasi atau tidur panjang ya saat kemarau dan sungai mengering. Ya. Jadi dia tinggal di lumpur dan dia bisa tidur panjang di situ. Begitu hujan, dia akan bangun lagi. Oke. Atau fakta-fakta menarik yang lain yang kalian anggap menarik ya. Oke. Bagaimana hasil kerja kelompokmu, memuaskan bukan? Kali ini kamu akan melakukan kegiatan secara individu dengan membuat tulisan tentang ekosistem pilihan kelompokmu dengan keterangan dan informasi yang kamu kumpulkan tentang ekosistem pilihan kelompokmu. Buatlah tulisan yang menjelaskan lebih detail hubungan yang terjadi dalam rantai makanan dalam ekosistem tersebut. Jelaskanlah kemungkinan-kemungkinan yang akan memengaruhi keadaan rantai makanan yang ada. Ya. Jelaskanlah kemungkinan-kemungkinan yang akan memengaruhi keadaan rantai makanan yang ada. Ya, yang memengaruhi yang jelas
pencemaran, ya pencemaran, kemudian cuaca atau iklim, kemudian keterlibatan manusia tentu saja. Tapi sudah diwakili pencemaran yang banyak dilakukan manusia yang yang kurang bagus buat alam, ya pencemaran ini terutama. Tuliskan pemahamanmu tentang hubungan yang terjadi dalam rantai makanan tersebut dalam sebuah tulisan yang sepanjang 3 paragraf. Oke. Apakah yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah peristiwa makan dan makan dan dimakan ya dengan urutan tertentu dalam ekosistem tertentu. Apa fungsi jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem? Ya, sebagai aliran energi dan materi. Ya, kemudian jaring-jaring makanan ini juga akan memastikan kestabilan ekosistem, menstabilkan ekosistem. Ya, jadi bahkan predator pun kalau tidak ada di dalam ekosistem akan tidak stabil, akan labil. Ya. Misalnya di suatu ekosistem sabana, harimau dihilangkan semuanya, dibunuh. Waduh, itu nanti kalau pemakan rumputnya kebanyakan dan rumputnya nggak bisa memenuhinya, semua rumput akan mati dan semua hewan juga akan mati pada gilirannya. Dan ekosistem akan kacau nanti. Ada apa perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Kalau rantai makanan ini hanya melibatkan satu lingkaran siklus, satu siklus peristiwa makan dan dimakan. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling memotong atau saling silang dalam sebuah ekosistem. Oke. Kita lanjutkan, hal baru apa sajakah yang dapat kamu dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Kosakata baru dan pengertian baru. Sikap dan keterampilan apa sajakah yang kamu kembangkan pada kegiatan pembelajaran ini? Kerjasama tim, atau kerjasama kelompok, kemudian kekeluargaan dan kebersamaan, dan yang penting juga ya rasa ingin tahu. Bersama dengan orang tuamu, temukan dan tentukanlah seekor hewan yang paling kamu sukai atau paling ingin kamu ketahui lebih banyak. Carilah
gambar tentang hewan tersebut beserta dengan keterangan fakta menarik tentang hewan tersebut. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang keterlibatan hewan tersebut dalam sebuah jaring-jaring makanan dalam ekosistem, lalu gambarlah pada sebuah kertas, buatlah dengan rapi dan menarik, lengkap dengan informasi jaring-jaring makanan yang melibatkan hewan tersebut. Misalnya yang ada di lingkungan sekitar kita itu adalah kucing. Ya, sederhana ya. Kalau kita amati ya, kucing ini hampir selalu ada di sekitar kita. Ya. Apa saja kontribusi yang diberikan kucing pada kita? Ya, di lingkungan perumahan. Ya, nanti kalian bikin ininya ya, Pak Ali bikin fakta menariknya saja. Ya. Nanti secara umum tugasnya untuk kalian saja. Kucing di perumahan berfungsi untuk mengendalikan hama tikus, ya, mengendalikan populasi tikus. Ya, kelihatannya suka tidur siang hari, gitu, molor ya. Tapi kalau tanpa kehadiran kucing ini di perumahan kita, maka populasi tikus akan meningkat tajam. Ya, banyaknya tikus akan diikuti dengan penyakit yang dibawa sama tikus. Ya, dalam skala besar, ya, tanpa kucing, ya, orang satu kampung bisa menderita hidupnya, atau satu kota itu kucing misalnya tidak ada, tiba-tiba lenyap dalam sehari. Ya, dalam beberapa tahun akan timbul penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Ya, jadi yang dibawa oleh tikus. Ya, jadi fakta menarik tentang kucing seperti itu. Jadi kucing ini sangat penting bagi kehidupan kita, ya, berfungsi untuk mengendalikan populasi tikus. Kalau tidak dikendalikan, ya, peledakan populasi tikus bisa menghabiskan bahan makanan, dan menyebarkan penyakit. Dan kucing yang banyak manfaatnya ini justru kucing kampung, kucing yang bukan dipelihara di dalam kandang, bukan. Justru yang dipelihara di dalam kandang itu praktis manfaatnya hanya untuk manfaat hiasan, ya, hanya untuk manfaat kesenangan. Tapi yang benar-benar kerja keras untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia adalah kucing kampung, ya, yang kadang-kadang hanya singgah di depan rumah kita untuk tidur, ya, yang kita usir itu kadang-kadang. Nah, itu adalah penyelamat kita, ya, disadari maupun tidak. Ya, sukanya naik-naik ke genteng, ya, ngapain di genteng? Ya, di sana mereka menjaga rumah kita dari serangan tikus. Lalu gambarlah pada sebuah kertas, buatlah dengan rapi dan menarik, lengkapilah dengan informasi tentang jaring-jaring makanan yang melibatkan hewan tersebut. Oke, jadi kadang-kadang kita membenci penjaga kita sendiri, ya. Itu sering terjadi dan ya itu terjadi. Jadi sadarilah manfaatnya dan jangan disia-siakan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.